Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anakku sekalian, hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini di malam Jumat, malam Jumat yang pertama di bulan Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Alhamdulillah kita sudah memasuki malam ke-6 ya, di bulan Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemuliaan kepada kita sekalian. Kita berada di malam hari yang mulia dan juga berada di bulan dari bulan-bulan yang penuh dengan kehormatan, bulan haram, bulan Dzulqa'dah. Semoga keberkahan waktu bisa kita dapatkan sebagaimana keberkahan tempat kita berada di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kita berada dalam amalan yang diberkahi, yang dicintai oleh Allah, yang Allah kirimkan para malaikatnya untuk menaungi para hadirin majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu yang senantiasa mencari ridha Allah, mengharapkan surganya, dan memohon kepada Allah dijauhkan dari siksa api nerakanya. Inilah kaum yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang tidak akan pernah rugi, tidak pernah celaka, tidak pernah sengsara orang-orang yang bergabung bersama dengan mereka. Jamaah sekalian, pembahasan kita di malam hari ini atau di malam Jumat sebagaimana biasanya adalah pembahasan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang memiliki derajat kesahihan paling tinggi. Dan hadis-hadis ini telah disusun, dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Jamaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan kitab Al-Libas, kitab tentang berpakaian, hal-hal yang berkaitan dengan berpakaian dan perhiasan-perhiasan. Pada pertemuan kita yang paling terakhir, kita sudah menjelaskan satu masalah penting dalam persoalan pakaian, batasan berpakaian bagi kaum lelaki secara khusus, walaupun juga berlaku secara umum kepada kaum wanita, namun batasannya berbeda dan penekanannya itu kepada kaum lelaki yang melewati dari batas yang telah disyariatkan. Kita sudah jelaskan bahwa ada dua masalah yang penting dalam hal ini, yaitu batasan berpakaian dan bahaya sombong dalam berpakaian. Kedua-duanya bisa saja berkumpul dalam satu waktu dan kadang juga berpisah. Namun secara umum kedua-duanya dilarang. Orang yang melewati pakaiannya dari batas yang ditentukan, kalau laki-laki dari mata kaki, maka dia juga terancam dengan hukuman walaupun tidak sombong. Atau yang
sombong walaupun pakaiannya di atas mata kaki. Itu juga terlarang, tercela. Apatah lagi yang menggabungkan antara keduanya. Itulah yang disebutkan oleh ulama kita melakukan dosa yang besar, sebagaimana yang dicantumkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair, dalam kitabnya tentang dosa-dosa besar. Kita sudah jelaskan pendalilan tentang masalah ini dan semoga telah difahami dengan baik. Sudah murajah, ikhwah? Gimana? Ustaz Jufri, sudah murajah semuanya? InsyaAllah. Siapa yang bisa ditanya? Iqbal. Ya, Iqbal kalau gitu dulu ya. Secara singkat saja nih. Berapa hadis yang kita bahas yang lalu? 2, Ustaz. 2 hadisnya. Hafal hadisnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah Jawab dulu, hafal atau tidak ya. Kalau antum ditanya hafal hadisnya, jawab dulu supaya sudah dapat nilai ya. Karena ada 2 penilaian. Apakah hafal? Ya, ada nilai tersendiri. Lalu sebutkan, ada juga nilainya ya. Hafal atau tidak? Hafal. Iya. Apa? Oh, Anda hafal, pantasan. Nah. Jadi apa yang antum mau bilang tadi? Artinya, Ustaz. Artinya, ya silakan. Apa artinya? Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan melihat kepada orang yang menyeret pakaiannya karena sombong. Hadis yang kedua? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat Allah tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Dalam lafaz ada perbedaan hadis Ibnu Umar dan hadis Abi Hurairah. Apa bedanya? Dalam hadis Ibnu Umar memakai kalimat saub. Saub. Apa itu saub? Pakaian. Hadis Abi Hurairah? Hadis Abi Hurairah. Kenapa hadisnya Abi Hurairah tidak sahih? Ini dua-dua Bukhari Muslim dua-duanya. Berarti dua-duanya sahih. Bagaimana difahami? Fala Ustaz Jufri. Kalau pakaian secara umum. Kalau penyebutan sarung, apa difahami di situ? Kenapa lebih banyak digunakan sarung, kata-kata sarung? Siapa yang faham? Kita sudah jelaskan kemarin. Kata-kata saub ini menunjukkan keumuman semua jenis pakaian. Tapi kenapa juga dalam banyak hadis disebutkan sarung ya, dan ini yang disalahfahami oleh sebagian sampai menyangka larangan cuma berlaku bagi sarung karena banyaknya riwayat yang menyebutkan kata sarung. Padahal ada juga riwayat yang tidak menyebutkan sarung, berarti berlaku untuk semua jenis pakaian. Tapi penyebutan sarung kenapa sampai banyak? Tommy. Siapa yang faham? Ikhwah SMA Wahdah. SMP ya semua. SMA Wahdah. Ada jawaban? Salah. Kenapa? Min babil ghalib. Iya, karena itu yang kebanyakan ya digunakan pada waktu itu, tapi tidak menunjukkan kekhususan ya. Yakhruju makhraja al-ghalib. Baik.
Ini sebutkan semua kata sombong, terakhir ini ya. Lalu kenapa kita sampai menyebutkan bahwa terlarang juga walaupun tidak karena sombong? Saya yang bisa terangkan. Ya, dirangkum semuanya ya. Silakan. Siapa lagi? Syarul Mubarak. Silakan. Tadi soalnya, Ustaz. Soalnya tadi, Ustaz. Subhanallah. Masya Allah. Siap menjawab tanpa tahu soalnya. Nah. Dua hadis yang disebutkan itu menyebutkan kata-kata sombong, ya kan? Tapi kita terangkan kemarin bahwa walaupun ada dalam hadis ini kata-kata sombong, tidak berarti kalau seorang yang ngakunya berpakaian melewati batas mata kaki, tapi dia ngakunya tidak sombong, bukan berarti itu boleh, juga tetap dilarang. Kenapa? Bismillah. Yang pertama, Ustaz, pakaian yang berada di atas kaki adalah ciri khas pakaian kaum muslimin, Ustaz. Apa dalilnya? Hadis dari mana? Kita sebutkan hadisnya kemarin. Abdullah bin Umar, Ustaz. Abdullah bin Umar? Iya, Ustaz. Izratul Muslim. Hadisnya siapa? Abdullah bin Umar? Hadis? Siapa? Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yang kedua? Yang kedua, jika menjulurkan pakaian tanpa sombong, Ustaz, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kisahnya Abdullah bin Umar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiranya karena Abdullah bin Umar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa ini? Abdullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika engkau Abdullah maka angkatlah sarungmu. Jika di sini Ustaz maknanya bahwa jika karena bukan sombong menjulurkan pakaian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya langsung karena apakah kamu tidak sombong? Ya, jadi kalau larangannya karena sombong saja, maka Rasulullah perlu bertanya dulu. Bertanya dulu, Ustaz. Sombong atau tidak? Sombong atau tidak? Tapi beliau langsung menyuruh mengangkat sarungnya, Ustaz. Iya, atau kalau Rasulullah tahu bahwasanya dia sombong, Rasulullah akan mengatakan apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa menjulurkan kainnya, yang penting tidak sombong. Tapi jangan sombong. Jangan sombong. Tapi persoalannya bukan karena itu. Persoalannya adalah ada batasan berpakaian. Baik. Cukup. Ada yang mau tambah? Ya, terakhir. Ya, tambahan Ustaz, karena ada konsekuensi hadisnya di situ, yaitu Allah tidak akan melihat seorang hamba di yaumil akhir, orang yang menjulurkan pakaiannya. Ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kepada siapa itu diancam? Kepada orang yang menjulurkan pakaiannya, yang isbal. Karena sombong. Karena sombong. Kalau tidak sombong, apa ancamannya? Kalau tidak sombong, apa ancamannya? Tetap ada ancaman fafinnar. Ya, ada tetap ancaman neraka. Tapi kalau karena sombong ada sampai 4 ancamannya. Kita sudah sebutkan yang lalu. Masih ingat? Ada yang ingat? Ya, ini ikhwah-ikhwah di Tribuduat paling perlu untuk hafal semua ini ya. Karena ini pelajaran antum yang paling wajib untuk paham. Ya. Yang lainnya sunnah bagi mereka. Jadi mestinya ikhwah-ikhwah tiba ini tanya antum ya. Bagaimana dan bagaimana? Ya, karena antum yang ahlus sufahnya di sini, ya, antum yang mulazamah di sini. Baik, kita lanjutkan pembahasan bab selanjutnya, masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Lalu insyaallah kita juga bahas bab tentang khatam zahab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muallif wal ustadz wal hadirina ajma'in. Kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi syaikhan li Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah. Kitabul Libas waz Zinah. Babun tahrimut tabakhturi fil mashyi ma'a ijabihi bi thiyabihi. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. الباب الذي بعده باب في طرح خاتم الذهب. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه خاتم باب في طرح خاتم الذهب. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. الحديث الذي بعده حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فيجعل فصه في باطن كفه فصنع الناس ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الختم وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتمه Nah, ahsan. Bab, ya kitabnya sekali lagi Kitabul Libas waz Zinah, kitab tentang pakaian dan perhiasan. Bab tahrim at-tabakhtur, bab tentang haramnya menyombongkan diri. Fil mashyi, pada saat berjalan, ma'ijabihi bisyabihi, disertai kesombongan terhadap pakaian yang dikenakannya. Satu hadis saja yang disebutkan dalam bab ini, hadis yang ke-1351. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, berkata Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sahabat yang paling sering menyebutkan Rasulullah dengan kunyahnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sangat sering beliau ketika meriwayatkan sesuatu dari Rasulullah, beliau mengatakan sami'tu Abul Qasim, man kharaj amma hadza faqad asa Abul Qasim, dan seterusnya ya. Jadi Abu Hurairah ini dalam banyak periwayatan beliau ketika menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan dengan kunyahnya. Bainama rajulun, ketika seseorang laki-laki, tidak disebutkan siapa laki-lakinya, tapi dalam beberapa riwayat dijelaskan laki-laki ini dari umat sebelum kita. Dan kalau umat sebelum kita umumnya adalah dari kalangan Bani Israel. Yamshi fi hullatin, dia berjalan di berjalan fi hullah. Hullah artinya pakaian. Hullah ini biasanya pakaian yang antara hullah dia izar dan pakaian selendang sekaligus, atau yang sepasang ya, bagian atas dan bagian bawah. Sepasang pakaian, hullah. Tu'jibuhu nafsuhu, dia merasa bangga ya, kagum sendiri terhadap dirinya. Murajjilun jummatahu, murajjilun, dan dia murajjil, dia tarajjul, menyisir jummatahu, rambutnya. Jadi penampilannya sangat menawan ya, pakaiannya sangat indah, rambutnya juga disisir
dengan sangat rapinya. Jummah itu rambut yang melewati sedikit dari bagian telinganya, ya. Jadi ada wafrah, jummah, dan limmah, ya. Kalau limmah itu yang biasa sampai bahunya. Di atas sedikit jummah, di atas sedikit adalah wafrah. Di atas maksudnya lebih pendek rambutnya, ya. Dan itu pernah ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semua, ya. Jadi beliau tidak selalu panjang rambutnya, sebagaimana beliau juga tidak selalu pendek, ya. Untuk menunjukkan bahwasanya tidak ada ketentuan, ya, dalam masalah ini. Tidak ada sunnah yang tetap dalam masalah ini. Dan itu tergantung dengan urf, kebiasaan, dan maslahat dan mudarat yang ada di tengah masyarakat, ya. Jadi kalau masa lalu kadang ada saja yang agak panjang rambutnya, limmah, ya, sampai menyentuh bahu. Tapi itu urf, kebiasaan yang ada pada masa itu, boleh-boleh saja atau tidak ada masalah. Tapi kalau urf di satu tempat hal itu umpamanya tidak dikenal kecuali orang-orang yang jahatnya atau orang yang nakalnya atau orang-orang yang mungkin dikenal dengan kefasikannya, maka sebaiknya hal itu dihindari, ya, untuk membedakan kita dengan yang seperti itu. Tapi secara umum dia pada hakikatnya boleh, tergantung dengan maslahat dan mudaratnya. Id khasafallahu bihi. Tiba-tiba, itu adalah fujaiyah. Tiba-tiba khasafallahu bihi, Allah membenamkan orang itu, dibenamkan ke dalam bawah bumi, dalam perut bumi. Fahuwa, orang tersebut yatajaljalu ila yaumil qiyamah. Yatajaljal artinya dia terperosok dan terus berteriak, melolong, ya, berteriak minta tolong sampai terus masuk ke dalam ila yaumil qiyamah, dan itu terjadi hingga hari kiamat. Artinya masih terjadi sampai sekarang ini. Terus sejak masa itu. Bukan masa Rasulullah, sebelum masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa pelajaran hukum faidah yang perlu kita fahami dari hadis kita ini? Pertama, hadis ini adalah salah satu di antara hadis yang menjelaskan tentang tanda kenabian dan mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda kenabian beliau adalah ketika beliau menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi sebelum masa beliau. Beliau belum lahir, beliau belum ada, tapi beliau bisa menceritakan kejadian-kejadian yang lalu. Bukan karena mendapatkan berita dari Israiliyat, bukan karena mendengarkan dongengan-dongengan orang-orang tua. Beliau mengetahui itu semuanya karena wahyu yang datang dari Allah. Kadang Allah ceritakan langsung dalam Al-Quran, dan berapa banyak kisah-kisah yang semacam itu tidak kita dapatkan dalam Al-Quran, namun kita hanya dapatkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan itu bukan sekedar dongengan, tapi dia adalah berita nyata, kisah nyata, informasi yang valid bahwa itu pernah terjadi. Dan ini tentu saja tidak mungkin bisa diketahui kecuali dari seorang yang mendapatkan wahyu. Ya, beda dengan kalau selain Rasulullah. Kadang cerita-cerita, berapa banyak kisah-kisah yang kita dengarkan dari orang-orang tua kita. Kalau kita mau telusuri dari mana sanadnya, dari mana beritanya, susah diketahui dari mana asal muasalnya. Kadang asatirul awwalin saja, ya, berita-berita kabar-kabar burung yang tidak ditahu kira-kira dari mana sumbernya. Paling banter dia adalah Israiliyat, kisah-kisah dari Bani Israel yang juga tidak bisa diyakini secara 100%. La tusaddiquhu wa la tukadzibuh. Tapi kalau Nabi kita, beliau tidak akan menceritakan kecuali berita yang pasti benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini menjelaskan tentang haramnya sombong dan bangga diri, karena hal itu menafikan syukur terhadap
nikmat Allah Subhanahu wa taala. Secara umum ya, sombong adalah suatu hal yang diharamkan, termasuk dalam masalah berpakaian. Kenapa? Karena seorang yang sombong itu lupa akan pemberi nikmat. Orang yang sombong kan bangga diri, apatah lagi tujibuhu nafsuhu. Dia seakan-akan lupa siapa pemberi nikmat tersebut. Seakan-akan dialah ya, sebagaimana si Qarun ketika ditanya dari mana hartanya, langsung dia bilang saya memang gitu ya. Saya memang pintar. Ala ilmin indi, saya memang pintar, pantas punya seperti itu. Dia lupa bahwasanya di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat. Maka ini bahayanya kesombongan, dan sebagaimana kita tahu, sombong adalah sifat Allah yang tidak Allah ridhoi kita untuk memilikinya. Beda dengan sifat-sifat Allah yang lainnya. Allah suka kalau kita memilikinya. Apa sifat Allah? Di antara sifat Allah Al-Alim. Allah alim, maha berilmu. Allahu alim wa yuhibbul ulama. Allah alim dan suka orang yang berilmu. Allahu halim yuhibbul hulama. Allah maha penyantun, suka orang yang santun. Allah karimun yuhibbul kurama. Allah maha pemurah, suka orang-orang yang pemurah. Rahimun yuhibbul ruhama. Jawad yuhibbul jawadin. Allah maha penyayang, suka orang yang suka sayang juga kepada sesama makhluk. Allah maha dermawan, suka orang yang dermawan. Begitu sifat Allah. Ketika Allah punya sifat sesuatu, Allah suka hambanya jika bersifat dengan sifat-sifatnya, kecuali sifat sombong. Sifat sombong ini sifatnya Allah, dan Allah haramkan hambanya untuk bersifat dengan sifat tersebut. Dan salah satu nama Allah adalah Al-Mutakabbir. Ya, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Ya, dialah maha sombong dan cuma dia yang pantas untuk sombong. Makanya sombong tidak boleh sama sekali. Kalau ada yang bilang, bagaimana Ustaz sombong? Sedikit je sombongnya. Bisa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqal dzarra min kibr. Tidak masuk surga orang yang ada kesombongannya walaupun sebesar biji zarrah. Biar sedikit, ya. Biar sedikit. Tidak ada toleransi untuk kesombongan sama sekali. Maka ini termasuk, ya, dalil ini menjelaskan tentang haramnya sifat sombong. Yang berikutnya, yang ketiga, makna kesombongan di sini adalah nazirun li nafsi bil fakhr wa li ghairi bil izdira wal ihtiqar. Orang ini ketika dia sombong dalam berpakaian, dia merasa paling hebat pakaiannya, masih ya pakaiannya masyaallah mentereng, paling indah, mungkin paling mahal, lalu dia merendahkan yang lainnya. Dan ini kadang memang muncul bersamaan. Ada juga orang sombong, mungkin ya, ada orang sombong merasa hebat dengan dirinya, tapi dia tidak terlalu meremehkan orang lain, mungkin. Tapi biasanya ini konsekuensinya. Dia merasa paling hebat, dia merasa paling wah, dia merasa paling lebih, lalu dia merendahkan orang lain. Dan ini juga lah di antara kesombongan yang diharamkan. Ghamtun nas, ya, izdira, ghamtun nas. Faedah yang berikutnya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang cepatnya hukum atau azab yang Allah turunkan kepada orang-orang sombong. Tidak tunggu nanti di hari kiamat. Mana dalilnya cepatnya ini? Dalam hadis adalah tidak dikatakan fa khasafa atau summa khasafa, ya. Allah langsung Rasulullah langsung mengatakan id khasafa. Itu tiba-tiba, ya. Seperti kita bilang, nahnu fi durusin id dakhala dhaifun, ya. Kita sementara belajar id dakhal, ketika tiba-tiba, ya. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, apa kata Umar? Ittala'a alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab. Tiba-tiba langsung masuk. Ini menunjukkan bahwa
cepat, ya, tidak tunggu lama. Maka hati-hati para orang-orang sombong, bahwa ketika Allah masih menangguhkan urusan Anda, walhamdulillah, tapi boleh jadi dalam waktu dekat Allah menurunkan langsung azabnya. Dan itu yang terjadi pada si Qarun juga, gitu, ya. Si Qarun ketika dia sudah sampai pada puncak kesombongannya, lalu kunci perbendaharannya dibawa oleh orang-orang kuat, dan orang sudah pada terkagum-kagum dengan si Qarun, langsung Allah tunjukkan orang yang seperti ini yang kalian mau ikuti. Allah langsung benamkan si Qarun dengan semua hartanya yang ada. Lalu orang yang tadinya kagum-kagum mengidolakannya dan sangat berharap sama dengan Qarun, akhirnya menyesal, ya, dan tidak mau lagi. Jadi jangan sampai mengidolakan, ya, kepada orang-orang sombong, karena ini kesudahannya, kesudahan di dunia sebelum kesudahan di akhirat. Faedah yang berikutnya, bahwa anna hullatal insan qad tu'arriduhu li'adzabillah. Kadang penampilan kita, pakaian kita, perhiasan yang kita kenakan, itu yang mengantarkan kita kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berpakaian dan menyuruh kita berpakaian indah-indah, silahkan. Khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Dan Allah mengatakan, qul man harrama zinatallahi allati akhrajal ibadihi wat thayyibati minar rizq. Tidak boleh diharamkan orang yang memakai pakaian yang indah, perhiasan yang Allah memang keluarkan untuk hamba-hambanya. Tapi ingat, itu berlaku bagi orang yang tidak sombong, ya. Bagi orang yang menjadikan nikmat Allah sebagai hal untuk dia banyak bersyukur kepada Allah, sadar akan begitu banyaknya limpahan nikmat, curahan rahmat kepada dirinya. Adapun ketika nikmat itu jadikan dia sombong, dia berpakaian lalu merasa sangat hebat, ya. Dia memandang dirinya, bercermin, lalu dia mungkin terkagum sendiri dengan dirinya. Subhanallah, mungkin sebagian orang ketika dia mengaca diri, bercermin dengan semua pakaiannya dan melihat wajahnya, mungkin dia terkagum-kagum sendiri dengan dirinya. Padahal dia lupa bahwasanya seandainya memang Anda sesuatu yang Masya Allah, di sana ada Allah pemberi nikmat itu semuanya. Makanya dalam hadis Hasan, ya, apa doanya? Allahumma, ya, walaupun ini bukan doa cermin, ya, bukan doa cermin, doa secara umum. Anta hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya, tidak ada keterangan yang jelas bahwa ini doa bercermin, tapi doa perbaikan akhlak. Kita selalu mengatakan, ya Allah, kamu telah memperbaiki rupa wajahku atau ciptaanmu kepadaku. Tapi yang paling penting, ya Allah, perbaiki akhlak. Karena Allah tidak akan melihat kita dari paras wajah kita, dari penampilan kita, tapi dari akhlak. Maka celaka kalau orang begitu indah rupa wajahnya, tapi rusak akhlaknya. Dan kadang tidak mengapa seorang yang tidak dipandang subhanallah. Cari mana suara ternyata di sini. Nah. Kadang ada orang yang tidak dipandang sama sekali. Bahkan dalam hadis Ash'ath akbar madfu'un bil abwab, mungkin pakaiannya kocar-kacir, rambutnya berdebu, lusuh, pakaiannya madfu'un bil abwab, kalau dia ketuk-ketuk pintu diusir, tidak dibukakan pintu. Tapi dia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu saja orang yang bisa menggabungkan keduanya, maka nurun ala nur. Nabi kita SAW adalah manusia yang paling tampan, manusia yang paling berpenampilan indah, manusia yang terbaik dari segi fisik dan dari segi akhlaknya, ya. Jadi hati-hati, ya, seorang yang dengan penampilan fisiknya menjadikan dia terjerumus ke dalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang faedah yang lainnya, adalah adanya azab dan siksa sebelum hari kiamat. Jadi jangan, ya kan biasa ada orang bilang, biarlah
di dunia puas-puaskanlah. Kalau kita memang mesti masuk neraka, biarlah. Bisa difahami dari hadis ini bahwa bumi tidak memakan jasad jenazah dari orang ini. Dan karena orang ini mau terus disiksa, ya. Jadi orang ini sejak dia jatuh terbenam, terus terprosok ke dalam, terus menjerit-jerit, terus sampai terus ke bawah. Jadi tidak terselesaikan jasadnya. Dia akan terus mendapatkan siksa itu hingga hari kiamat. Ya, ketika dia sudah sampai, dia terus menjerit-jerit, ya, berteriak-teriak. Jasadnya tidak hancur, bukan sebagai pemuliaan sebagaimana kaum syuhada, tapi sebagai siksa dan penghinaan bagi dirinya. Waliyadzubillah. Jadi ada saja, ya, menurut sebagian ulama kita, ada saja jasad orang kafir kadang dia kekal dalam artian tidak langsung dimakan oleh tanah, tapi dia dibiarkan untuk disiksa. Contoh yang paling mudah siapa? Si Fir'aun. Al-yawma fal-yawma nunajjika bi badanika. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan tubuh si Fir'aun. Sampai sekarang kita lihat bagaimana itu si Fir'aun. Tapi untuk jadi pelajaran, ya, bukan sebagai satu kemuliaan untuk dirinya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita ikramullahi li hadhil ummah al-muhammadiyah, kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menjadikan umat inilah umat belakangan sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Ya. Inilah hikmahnya. Biar kita belakangan, tapi kita terdepan di hari kiamat. Antumul awwaluna, antumul akhiruna, awwaluna yaumal qiyamah. Kalian umat terakhir, tapi menjadi umat yang paling terdepan di hari kiamat kelak. Kita baca hadis-hadis yang semacam ini untuk kita ambil pelajaran. Ya. Kita baca berita-berita, kisah-kisah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, untuk kita juga ikuti. Jadi yang seperti ini, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, as-sa'idu man wu'idha bi ghairihi. As-sa'id, orang yang bahagia itu yang mengambil pelajaran dari selainnya. Jadi kita ini hidup sebagai makhluk sosial, berinteraksi, dan kita lihat sekeliling kita. Kita kadang lihat orang seperti ini hidupnya sangat bahagia dengan ketaatannya, maka kita mengambil pelajaran darinya. Sebaliknya kita kadang mendapati orang-orang yang kehidupannya penuh dengan kesusahan karena dosa-dosa dan maksiatnya dan jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil pelajaran untuk kita tidak contohi, tidak mau ikuti model gaya hidup orang semacam itu. Ya. Maka kita ini baca kisah-kisah ini untuk kita ambil pelajaran. Dan orang yang paling celaka, subhanallah, orang yang sudah baca tentang masalah yang semacam ini, dia sudah lihat bagaimana hukuman bagi orang-orang yang terdahulu, lalu masih mau juga mengikuti mereka, masih mau juga bangga-bangga diri, masih mau mengikuti gaya hidup orang yang semacam ini. Orang yang paling sengsara, ya, orang yang paling celaka. Terakhir, hadis tentang
khatam, ya. Bab yang tadi juga kita dengarkan pembacanya. Beberapa bab ke depan ini pembahasan tentang khatam. Apa itu khatam? Cincin. Khatam dibahas dalam Kitabul Libas karena khatam termasuk pakaian, ya kan? Apa maksudnya pakaian? Yang dipakai, dikenakan. Khatam dikenakan. Yang kedua, zinah, perhiasan. Dia juga lah perhiasan. Tapi ini nanti ada pembahasannya. Apakah khatam memakai cincin dia sunnah atau sesuai dengan hajah? Sunnah yang kita maksudkan dianjurkan, ataukah sekedar dibolehkan sesuai dengan hajah? Tidak ada khilaf bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah pakai khatam, pakai cincin. Cuma yang ada khilaf, beliau pakai cincin karena memanglah sunnah ataukah karena kebutuhan. Nanti kita akan baca. Beliau dulunya tidak pakai cincin, tapi ketika beliau mau berdakwah ke pemimpin-pemimpin negara-negara kafir waktu itu, diberitahu bahwasanya mereka tidak menerima surat yang tanpa stempel, tanpa cap, tanpa stempel. Mesti dia tanda tangan basah, ya istilahnya orang sekarang. Mesti ada stempelnya, sah. Apa bahasa Arabnya stempel? Khatam, cincin, ya. Makanya cincin beliau, khatam beliau itu stempel beliau bukan stempel yang seperti sekian, langsung di cincinnya, ya. Jadi kalau pada pemimpin bagusnya, ya, stempelnya langsung, ya. Dibuatkan stempel yang langsung dikenakan pakai cincin. Daripada dia cari-cari mana stempel, oh ada yang pinjam, ada yang pakaikan stempel gitu, ya. Masih ada yang gitu ya, masih bisa. Nah, tidak ada lagi, ada yang bisa buat, ya. Jadi sebagian ulama kita mengatakan beliau pakai stempel, beliau pakai cincin karena adanya kebutuhan seperti itu. Maka atas dasar itu dikatakan tidak sunnah sebenarnya. Bukan tidak sunnah, dalam artian tidak dianggap sebagai sesuatu yang dianjurkan. Karena beliau pakai hanya adanya hajat untuk itu. Maka tidak dikatakan orang yang tidak pakai cincin ini kurang nyunnah ini, ya. Dia kurang cinta sunnah. Karena ada satu sunnah yang Rasulullah lakukan, dia tidak lakukan. Kita katakan bahwasanya khilaf tentang hal itu. Kalau kita yakin dia adalah sunnah, silahkan, ya. Tapi kalau kita yakin dia bukan sunnah, cuma adanya kebutuhan, maka silahkan. Di sini tentang cincin yang terlarang. Sebagaimana kaidah dalam berpakaian yang kita terangkan, bahwa pakaian pada asalnya halal sampai ada yang melarangnya. Cincin apa saja yang dibolehkan dan dilarang. Dua hadisnya kita terangkan secara singkat ini. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an khatamiz zahab. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari cincin emas. Karena memang laki-laki tidak boleh pakai emas, bukan cincin saja, semua jenis pakaian itu tidak boleh bagi laki-laki kalau terbuat dari emas. Cuma wanita saja yang boleh pakai emas di dunia ini. Nanti di surga laki-laki pun insyaallah dibolehkan. Dia akan gunakan juga. Tapi apakah memang larangan pakai cincin emas sejak awal? Ternyata hadis selanjutnya menjelaskan bahwa Nabi kita pernah pakai cincin emas juga. Lihat hadisnya. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hadis yang ke-1353. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istana'a khataman min dhahab. Beliau pernah minta dibuatkan, istana artinya minta untuk dibuatkan atau beliau membuat. Kalau ada kata-kata beliau membuat, bukan berarti beliau yang buat sendiri, tapi dibuatkan, ya. Seperti kalau dikatakan Rasulullah kataba, Rasulullah menulis surat kepada para raja-raja. Apakah beliau yang tulis surat langsung? Tidak. Siapa yang tulis? Waraquhu katibuhu, ya, ada sekretarisnya. Karena beliau tidak tahu nulis, beliau ummi, tidak tahu nulis. Maka maksudnya beliau nulis surat artinya ada yang tuliskan. Istana'ah, beliau buat cincin dari emas, maksudnya minta dibuatkan.
Jadi beliau pernah pakai cincin emas. Wa kana yalbasuhu, beliau kenakan, beliau pakai itu cincin. Beliau pakai. Di mana beliau pakai cincin? Cincin dipakai di mana? Kaki atau di tangan? Tangan. Kalau di kaki namanya apa? Gelang ya, gelang. Khilkhal itu kalau gelang. Kalau cincin di tangan. Tangan kita dua, kanan atau kiri? Ya. Satu rukun bilang kanan. Yang lain bilang kiri. Berarti khilaf, ya. Dan khilaf dari mahasiswa tadi buat sesuai dengan khilaf para ulama kita sejak dahulu, ya. Jadi banyak ulama mengatakan kiri dari banyak mazhab, ya. Tapi kalau mazhab Syafi'iyah, kita Syafi'iyah Ustaz Rukman, Syafi'iyah mengatakan di kanan, ya, seperti pendapat Ustaz Rukman. Nah, dan wallahu alam dua-duanya bisa, karena dua-duanya ada dalilnya. Rasulullah pernah kanan, pernah kiri. Tapi kalau mau dilihat lebih banyak dalilnya sebenarnya di kanan. Dan sebagaimana kata Imam Nawawi, kalau dia dianggap perhiasan, kalau cincin dianggap perhiasan, maka mana yang paling pantas dikasih perhiasan ini, yang kanan atau yang kiri? Yang kanan kan yang lebih mulia. Itu di antara alasan Imam Nawawi rahimahullah taala, ya. Tapi yang pernah pakai kiri juga ada, ya. Sama dengan jam tangan ini. Jam tangan ini kan dia sunnah atau gimana? Sunnah atau bagaimana? Ada sunnahnya pakai jam tangan? Dia ada, yang mana ahli jam tangan sini ada, masyaallah. Jam tangan itu kan digunakan untuk menunjukkan waktu. Bagikan stempel dulu, kita kenakan. Atau juga ada kadang cuma sebagai perhiasan, kan biasa gitu ya. Kita bilang, jam berapa sekarang? Afwan, mati jam saya. Subhanallah. Kenapa mati kita pakai? Perhiasan ternyata. Jamnya jam perhiasan. Boleh-boleh saja, tidak apa-apa ya. Yang penting bukan jam emas. Nah, sekarang kita tanya, kalau antum pakai jam, kanan atau kiri? Ini dua orang datang bersama-sama, ada yang pakai di sebelah kanannya, ada yang di sebelah kirinya, ya. Khilaf, ya. Jadi dua-duanya bisa insyaallah, dua-duanya bisa. Tapi atas mazhab Syafi'iyah di kanan lebih bagus dan lebih mulia. Tapi yang pakai kiri juga tidak apa-apa. Dan sekali-sekali itu juga menunjukkan kebolehannya. Sekarang kalau kita tangan kanan atau tangan kiri, di jari mana kita pakai? Yang mana dibilang jari manis? Sunnah dalam hadis dia fi khinsir, jari kelingking. Dalam hadis disebutkan khinsir. Tidak mengapa jari manis, tidak mengapa ibham, apa ini? Ibu jari. Terlarang jari tengah dan jari telunjuk. Itu ada larangannya, ya. Jadi tiga ini, dua boleh, jari manis sama jari ibu jari. Satu yang sunnah, jari kelingking, dan dua yang terlarang. Ya, itu untuk cincin ya. Ini di sini tidak disebutkan yang mana, tapi dalam hadis yang lain dijelaskan seperti itu. Faja'ala fassahu fi batini kafihi. Beliau meletakkan fas, apa itu fas? Fas itulah kayak kalau kita batu akiknya itu. Cincin kan ada apanya itu? Permatanya atau apalah ya. Fassu. Itu kan biasa kita kalau pakai cincin kan kita besar ya, perlihatkan memang ya. Kalau apalagi dulu waktu viral itu batu akik sempat lama itu ya. Orang pada cari-cari mahal sekali, Masya Allah. Sampai-sampai ada semua jadinya dia pakaikan ya. Makanya biasa dia tunjukkan gini-gini ya. Tapi Rasulullah ternyata dalam hadis ini beliau pakai fassuhu, dia taruh di batini kafi, dia sembunyikan ya. Jadi beliau kayaknya memang hanya kebutuhan saja untuk stempel. Nanti beliau keluarkan itu, dia kasih ke atas kalau dia mau stempel. Kalau tidak beliau sembunyikan. Berarti beliau bukan untuk sebagai perhiasan bagi beliau. Ya. Jadi beliau sembunyikan ke belakang. Ini tidak apa-apa juga ya.
Tidak apa-apa, perlihatkan ya. Tapi yang penting tidak sombong ya. Karena ada juga orang, masya Allah, semua dia pakaikan baru. Dan ini beda-beda, ini akik dari ini, akik dari semua. Nah ini dikhawatirkan cincinnya bukan untuk ibadah, tapi cincinnya penyebab murka Allah Subhanahu Wa Taala. Fasana an-nas, begitu Rasulullah dilihat pakai cincin, para sahabat yang semangat ikut sunnah, tanpa tanya-tanya semuanya pada ikut juga. Pakai cincin apa? Cincin emas juga. Summa innahu jalasa alal mimbar. Satu hari beliau duduk di atas mimbar. Duduk di atas mimbar. Ini bukan khutbah ya. Kalau khutbah beliau berdiri di atas mimbar. Ini beliau duduk di atas mimbar. Fanaza'ahu, di depan para sahabatnya beliau mau tunjukkan ini. Sekarang sudah dilarang pakai cincin emas. Beliau langsung mencabutnya. Beliau cabut cincinnya. Faqal, dan seraya mengatakan, inni kuntu albisu hadal khatam. Dulu saya ini kuntu albasu hadal khatam. Dulu saya sempat pakai sebagaimana yang kalian lihat. Wa ajalu fassahu min dakhil, dan beliau mengatakan selama ini kalau saya pakai ya bagian cincinnya itu habislah itu. Permatanya atau apalah ya yang menonjol itu. Saya jadikan di bagian batin belakang ya, yang saya sembunyikan. Farama bihi, dan mulai hari ini saya buang. Saya buang. Ini berarti hukum pakai cincin emas sudah mansukh. Pernah beliau pakai, tapi beliau buang. Jadi pernah boleh buang. Sama ya. Nantilah kita bahas ya. Pernah. Ya, kita sudah pernah kita bahas tentang masalah nikah mut'ah ya dalam perang Khaybar. Jadi beliau buang. Sebenarnya boleh saja beliau keluarkan dan simpan dan mengatakan ini sudah dilarang. Tapi untuk menjelaskan tidak bolehnya sama sekali, kerasnya pengharamannya, beliau sampai buang ini. Ya. Kan boleh beliau simpan baik-baik dan beliau serahkan kepada istrinya. Tapi beliau mau tunjukkan bahwa ini tidak pantas lagi bagi laki-laki, maka beliau buang. Summa qal wallahi, dan beliau mengatakan demi Allah, dan ketika beliau bersumpah menunjukkan pentingnya. Beliau sebenarnya seorang yang shadiq al-masduq, as-shadiq al-masduq, pasti benar perkataannya dan pasti diterima tanpa sumpah pun. Tapi ketika beliau bersumpah menunjukkan pentingnya, penekanan. La albasuhu abada, saya tidak akan pakai lagi selama-lamanya. Berarti cincin emas bagi laki-laki haram sampai akhir kiamat. Nanti boleh lagi ketika di surga insyaallah. Apa respon para sahabat? Mungkin kalau orang bilang, gimana sudah mahal kita beli begini juga. Gimana ini? Apa yang dilakukan para sahabat? Fanabadan nasu khawatimahum. Mereka semua cabut dan mereka juga ikut membuang. Begitulah para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, mengikuti sesuatu dari Rasulullah langsung tanpa berpikir lama, sebagaimana mereka ketika melihat sesuatu yang Rasulullah tinggalkan, Rasulullah buang jauh-jauh, mereka juga langsung menyambut ya panggilan Rasulullah, entah perintah atau larangan, mereka langsung membuang cincin-cincin mereka. Radhiyallahu taala anhum. Ya sekian dulu. Sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.